Tidak full, hanya setengah badan aja. Nah, ulama ada sebagian ulama itu kelompok ulama yang membolehkan kalau begitu. Ya. Karena dikhawatirkan nanti di kultustan itu. Nanti disembah-sembah, akhirnya tauhidnya menjadi rusak. Kan ada patung dibuat dari lilin, dari semen kan gitu. Itu tetap sama ya pengertiannya patung. Ya, jadi kalau masalah materinya sama aja. Baik itu dari batu atau dari kayu, dari semen. Tidak usah dibikin patung. Enggak usah dibikin patung. Kan ada hadis Nabi yang berbunyi da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada yang sesuatu yang tidak meragukanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Hari ini insya Allah kita akan membahas yaitu episode khusus permintaan dari jamaah atau dari masyarakat luas perihal masalah patung, yang temanya kita mengambil yaitu hukum membuat patung setengah badan. Insya Allah akan dijelaskan oleh narasumber kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Assalamualaikum Pak Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak Ki? Alhamdulillah. Pak Ki, hari ini kita ada kajian khusus ya. Ada permintaan dari masyarakat, dari jamaah, dari masyarakat umum juga. Kan kemarin kita sudah membahas mengenai patung ya Pak Ki? Masalah patung. Rupanya patung ini kan banyak pertanyaan Mas Pak Ki. Jadi kita teruskan dengan masalah patung ini di episode yang sekarang ini Pak Ki, karena ini memang ya pertanyaan ingin segera diketahui oleh masyarakat. Baik. Sebelum kita mulai, silakan Pak Ki menyapa pada pemirsa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'du. Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Haji Andre yang saya hormati, alhamdulillah syukurillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berjumpa lewat online ya, lewat online walaupun jarak jauh, tapi alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dengan para pemirsa yang saya banggakan. Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebelum kita mengkaji kepada masalah yang sangat penting, yakni sekarang ini temanya adalah hukum membuat patung setengah badan. Iya. Jadi sebelumnya mungkin kita doakan dulu pemirsa ya, mudah-mudahan barangkali ada yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang mungkin sudah meninggal dari keluarganya, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, dan yang meninggal mudah-mudahan husnul khatimah ya. Juga yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang belajar putra-putrinya, cucu-cucunya mudah-mudahan sukses belajarnya. Amin. Dan yang lambat jodohnya Allah berikan jodoh yang solehah atau yang soleh ya. Amin. Juga yang sedang berjuang di jalan Allah, khususnya untuk pembangunan ya masjidnya, musolanya, juga pondok pesantrennya, termasuk pondok pesantren Darus Sholihin yang kita bangun, khususnya sekarang sedang membangun gedung tahfiz Al-Quran, belum tuntas ya. Demikian juga pelelangan tanahnya, mudah-mudahan semua perjuangan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Pak Andre dan pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini adalah hukum membuat patung setengah badan. Iya. Jadi setelah episode yang lalu kita sudah membahas sesuai dengan di buku Umat Bertanya Ulama Menjawab mengenai bagaimana hukumnya membuat patung ya secara utuh. Itu kan dinyatakan tidak dibolehkan ya, dan itu ijma'an sudah merupakan ya ijma' ulama, kesepakatan ulama, ya sesuai dengan fatwa yang kita ambil dari ya Syekh namanya Hasanain Muhammad Makhluf, seorang mantan mufti dari Mesir, juga Ahmad Syarobasi, seorang guru besar di Al-Azhar University. Demikian juga Yusuf Qaradawi, seorang ulama terkenal di dunia Islam, dalam kitabnya ya, Al-Halal wal Haram fil Islam. Nah, setelah kita tayangkan ke tengah-tengah masyarakat mengenai hukum membuat patung ya secara utuh, kemudian ada banyak pertanyaan, termasuk juga ada Pak Lurah dari Karawang. Rupanya dari Karawang ini YouTube kita sudah nyampe ke sana ya. Jadi ada yang bertanya bagaimana kalau misalnya untuk katakanlah mengenang jasa seseorang supaya katakanlah dalam sejarah jangan hapus gitu ya, jangan punah, dibuatkan kalau misalnya setengah badan gitu kan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan itu bagaimana kalau patungnya itu hanya setengah badan, sehingga menurut logika nggak mungkin dia hidup. Ya walaupun dikasih ruh misalnya, ya nggak bisa hidup misalnya. Nah ini bagaimana pandangan ulama. Nah oleh karena itu mari kita bahas saja mengenai masalah membuat patung setengah badan ini. Ya di dalam sebuah kitab ya yang berjudul Al-Halal wal Haram fil Islam. Ini kitabnya Al-Halal wal Haram fil Islam, dijelaskan bahwa warada fil hadis anna Jibril alaihi salam imtana'a an duhuli baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam liwujudi timsalin ala babi baitihi walam yadkhul fil yaumi tali. Artinya telah terdapat sebuah hadis bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam enggan untuk memasuki rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada sebuah patung yang dekat dengan pintu rumahnya, dan malaikat Jibril tidak memasuki ya rumahnya Rasulullah pada hari berikutnya, sehingga hatta qala lahu, sehingga malaikat Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mur bi ra'sit timsali falyaqta hatta yasira kahayati syajarati. Itu hadisnya terdapat Pak Andre di dalam kitab yang namanya Sunan Nasa'i. Barangkali ada pemirsa yang belum kenal yang kitab Sunan Nasa'i. Jadi saya memperkenalkan kepada masyarakat, karena terus terang Pak Andre, masyarakat kita ini kan ya bisa dikatakan untuk mungkin membeli kitab seperti ini karena membacanya hurufnya rata-rata gundul, jadi beratnya. Kita memperkenalkanlah kepada mereka supaya mereka juga wawasannya itu luas dan pengetahuannya lebih banyak. Maka ini kitab Sunan Nasa'i ya. Kemudian riwayat hadis ya, ini ada di dalam kitab yang namanya Sunan Tirmizi. Ya, Sunan Tirmizi ini namanya kitab Sunan Tirmizi 5 jilid ya. Sunan Nasa'i juga ada 4 jilid. Nah, Sunan Tirmizi ini bahkan kalau ingin lebih mendalam lagi penjelasannya ada di syarahnya. Ini syarahnya Sunan Tirmizi itu namanya Tuhfatul Ahwazi. Itu sampai 10 jilid. Jadi Tirmizi 5 jilid, Tuhfatul Ahwazi sampai 5 jilid, sampai 10 jilid. Nah, kemudian hadis yang berkaitan dengan masalah kaitan dengan membuat patung setengah badan juga ada keterangan hadisnya di Sunan Abu Dawud.
Nah, ini hadis atau kitab namanya Sunan Abu Dawud, 2 jilid 4 juz. Bahkan saya punya 2 syarahnya Pak Andre. Yang pertama, Sunan Abu Dawud itu kalau ingin lebih memperjelas makna-makna di dalamnya, ada namanya Aunul Ma'bud ya. Nama kitabnya Aunul Ma'bud, pertolongan Allah yang disembah ya, yang diibadahi. Ini 10 jilid tebalnya. Bahkan yang kedua, syarah daripada Sunan Abu Dawud itu ada yang judulnya atau yang namanya Badlul Majhud ya, fi Halli Abi Dawud. Ya, macanya jangan fi Hilli. Itu ternyata Pak Andre antara fi Halli dengan fi Hilli itu bedanya. Walaupun cuman beda harokatnya, yang satu fathah, yang satu kasroh, ternyata maknanya beda. Bedanya kalau Badlul Majhud itu kalau diterjemahkan adalah mencurahkan segala daya upaya ya. Fi Halli Abi Dawud di dalam mengungkap, mengurai hadis-hadis yang ada di Sunan Abi Dawud. Kalau fi Halli, nah kalau dibacanya fi Hilli itu dalam menghalalkan. Jadi antara mengungkap, mengurai dengan menghalalkan beda. Itu beda harokat. Nah, yang benar di sini bacanya walaupun gundul fi Halli Abi Dawud, dalam mengurai, mengungkap tentang hadis-hadis di Sunan Abi Dawud. Jadi ada 2 yang saya miliki syarah daripada Sunan Abi Dawud. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan tadi di dalam kitab-kitab hadis yang saya sebutkan tadi, baik Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi dan Sunan Abu Dawud beserta ada di syarah-syarahnya dijelaskan. Artinya malaikat Jibril minta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata mur ya bi ra'si timsal fal yaqta hatta yasira kahayati syajarah. Suruhlah kepala patung itu supaya dipotong hatta yasira ya, fal yaqta ini supaya dipotong hatta yasira sehingga jadi kahayati syajarah, seperti bentuk sebuah pohon. Itu hadisnya riwayat Imam Nasa'i tadi ya, Tirmizi dan Abu Dawud juga yang lain. Nah, kemudian pengarang kitab Al-Halal wal Haram fil Islam ini mengatakan wa qad istadalla fariqun minal ulama bihadal hadis, maka sungguh telah berdalil sekelompok dari ulama bihadal hadis dengan hadis ini ala annal muharrama minaswari huwa makana kamilan, bahwasanya yang diharamkan dari patung itu huwa makana kamilan, yakni patungnya yang lengkap atau yang utuh, yang betul-betul kata Allah dari kepala sampai kaki itu lengkap ya? Lengkap. Nah, itu yang diharamkan. Amma ma fuqida udwan la tumkinuhul hayatu bidunihi bahwa mubahun. Adapun apabila ada anggota tubuhnya yang hilang atau yang tidak ada, sehingga menurut logika enggak mungkin hidup ya, karena anggota tubuhnya kan perutnya hilang, cuma dari katakanlah kepala, hanya leher dan dada sedikit begitu ya. Seperti misalnya kita lihat di RSCM ya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, kita lihat setengah badan ya, setengah badan ini patungnya, maka dalam keadaan atau kondisi seperti itu fahuwa mubahun, maka dia itu dibolehkan. Kenapa? Karena berarti kalaupun katakanlah diberi roh ya, tidak akan hidup. Beda dengan patung-patung yang utuh, yang lengkap ya. Yang lengkap. Misalnya Pak Andre pernah tahun 2009 yang lalu ada ICMI ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang ada di Amerika Serikat, bahkan bekerja sama dengan MIIT ya. Jadi Muslim umat Islam yang ada di Toronto, yakni di Kanada. Itu saya mendapatkan kehormatan Pak Andre untuk bisa dakwah ya. Di Boston itu ada universitas yang sangat terkenal Pak Andre ya, yakni namanya Harvard University. Saya masih ingat itu namanya Harvard University. Nah, rupanya ketika saya minta diantar, ya ingin tahu aja, karena menurut informasi waktu itu ada koordinator JIL itu Jaringan Islam Liberal ya, katanya tokohnya ada yang sedang kuliah di sana gitu, di Boston Amerika, untuk
mengambil S3. Nah, saya ingin tahu universitas di sana itu bagaimana bedanya dengan di Indonesia, ya, dengan waktu saya di S1 di PT IKI atau S2 di IKI atau S3 di UIN Syarifullah Jakarta, bedanya apa gitu. Nah, sehingga kena kesempatan kan, kita ingin tahu, rupanya diantar. Nah, yang saya ingin kemukakan di sini ada hubungan dengan patung. Jadi rupanya begitu kita tiba di depan Universitas Harvard University itu, rupanya ada patung yang namanya, tulisannya masih ingat, John, ya, John Harvard. Rupanya universitas itu diberi nama sesuai dengan pendirinya. Dan si John Harvardnya itu ya, dibuatkan patung. Patungnya lengkap, artinya dari kepala sampai kaki dan pakai jas, cuma nggak pakai pici ya. Nah, kemudian yang kita lihat pakai sepatu dan duduknya itu kan di atas batu gitu. Jadi duduknya ya kakinya seperti ini. Jadi sehingga kelihatan sepatunya, dan yang saya lihat sepatunya itu sampai lecet gitu. Karena setiap orang yang, ya bukan setiap ya, artinya mungkin sering orang datang ke situ berkunjung ya, diusap-usap. Ini ya sepatunya. Ya, sepatunya. Datang ke situ kayak kita mungkin mau ngusap ke istilahnya di Hajar Aswad ya. Di Baitullah kan ada namanya Hajar Aswad ya. Ya seperti itu. Jadi banyak yang berkunjung ke situ, kemudian diusap sepatunya. Kan duduknya ya begini. Jadi di sepatunya itu ya artinya tinggal ngusap lah. Diusap itu maknanya apa Pak Ki? Atau biar bersih, atau biar ada barokahnya, atau karena apa itu maksudnya diusap? Nah, ya tentunya kata orang-orang sana, kalau melihat saya langsung seperti itu bukan karena kotor. Ya bukan kotor kita usap lah. Ya karena mungkin merasa bangga ya pada universitas yang sangat mewah dan besar seperti ini, ya mungkin tanda hormat atau gimana, diusap lah. Jadi semacam patung itu kayak dikulturkan gitu ya? Dikultuskan. Nah itu yang kita melihat di Amerika seperti itu. Sehingga sepatunya itu ya menjadi udah lecet aja gitu, jadi nggak bagus lagi. Nah seperti itu jelas tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Namun kalau kata sebagian ulama, kalau misalnya kan di sini dikatakan ma fukida udwan la tumkinuhul hayatu bidunihi fahuwa mubahun. Tapi kalau misalnya anggota tubuhnya itu sudah tidak utuh lagi, ya, sebagian sudah nggak ada gitu. Ya hanya sampai dada lah gitu, sehingga menurut logika kalau diberi ruh juga nggak akan hidup karena kan udah sebagian. Nah itu yang dikatakan artinya bahwa mubahun itu hukumnya boleh. Contohnya bagi kalau di Jakarta di rumah sakit Cipto Mangunkusumo ya. Ya. Itu kan ada patung yang setengahnya gitu ya. Ya saya lihat waktu ke RSCM itu ya Pak Cipto Mangunkusumo itu dokter ini ya tidak full ya. Tidak full, hanya setengah badan aja. Nah, ulama ada sebagian ulama itu sekelompok ulama yang membolehkan kalau begitu. Dengan alasan karena yang dilarang itu apabila memang utuh ya keseluruhan. Ya itu dikhawatirkan, kenapa dilarang oleh agama ketika utuh itu? Karena dikhawatirkan nanti dikultuskan itu. Nanti disembah-sembah, akhirnya tauhidnya menjadi rusak. Itu yang hikmahnya. Ya seperti tadi ya, yang sepatu dipoles-poles tadi ya. Sepatunya sampai dipoles-poles, saya sendiri melihat ya kayaknya nggak pantas lagi ya, karena mungkin saking kagumnya, saking hormatnya, akhirnya kena badannya tinggi ya, jauh kena agak tinggi ininya duduknya. Nah yang dekat itu kan sepatunya itu kena kakinya. Harusnya yang pas bukan sepatunya tapi didoakan Pak ya, didoakan ya, doakan supaya dia masuk Islam atau gimana, karena saya sendiri nggak tahu apakah udah meninggal atau orangnya atau masih hidup kan. Yang jelas patungnya besar sekali. Bagi sebelum diteruskan bagi, kalau patung itu artinya dibuat dari apa? Ya kan ada patung dibuat dari lilin, dari semen kan gitu. Itu tetap sama ya pengertiannya patung. Ya, jadi kalau masalah materinya sama aja, baik itu dari batu atau dari kayu, dari semen. Kita mungkin dilanjutkan sedikit lagi Pak Andre ya. Karena ternyata masalah membuat patung setengah badan juga enggak, atau belum sepakat pendapat ulama. Oh gitu. Ya ada lanjutannya biar kita lengkap
Ya, di sini lanjutannya walakin nadur sahih as-sadiq fima talabuhu Jibril min qat'i ra'si timsal hatta yasira ka hayati syajarah yadulluna ala annal ibrata laisat bi ta'siril udwin nakisi fi hayati suwar aw mutiha bidunihi wa innamal ibratu fi tashwihiha bahaisu la yabqa mandaruha muhian bi ta'zimiha ba'da naqsi hadal juz'i minha. Ya, mungkin perlu diterjemahkan ya, karena ini dari kitab aslinya Al-Halal wal Haram fil Islam halaman 111. Jadi maksudnya akan tetapi kata pengarang Al-Halal wal Haram fil Islam ini ya, Profesor Dr. Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawi namanya. Akan tapi yang tepat adalah tujuan malaikat Jibril alaihissalam supaya memotong ya kepalanya sehingga patung itu tak ubahnya seperti sebuah pohon. Itu tentu katanya tujuannya itu adalah supaya jangan sampai ada penghormatan kepada patung yang sudah dipotong itu. Ya, jadi bukan hanya sekadar misalnya kalau setengah badan hukumnya boleh walaupun dihormat-hormat, tapi bukan itu. Tapi menurut pendapat yang kedua, kelompok ulama yang kedua ini, maksud malaikat Jibril supaya boleh patung tadi supaya dipotong separuh, tujuannya itu apalagi dengan kata-kata tak ubahnya nanti seperti pohon, itu maksudnya supaya patung tadi itu sudah tidak ada istilahnya dihormat-hormat lagi, gitu. Nah kemudian dilanjutkan wala raiba annana idza ta'amalna wa ansabna nahkumu bi anna tamasilan nisfiyah allati tuqamu fil mayadin takhlidan li ba'dil muluk wal uzama asyaddu fil hurmah minat tamasili saghirah al kamilah allati tutakhadu lizinah fil buyut. Artinya kata pengarang Al-Halal wal Haram fil Islam ini, namun apabila kita renungkan dengan seksama, justru kita melihat bahwa patung-patung yang setengah badan yang dipasang biasanya di lapangan-lapangan atau di pinggir-pinggir jalan itu justru lebih dihormati orang dibandingkan dengan atamasil as-saghirah, dibandingkan dengan patung-patung yang kecil-kecil al-kamilah yang lengkap allati tutakhadu lizinah fil buyut yang dijadikan hiasan di rumah-rumah. Jadi artinya kata pengarang kitab ini, pada kenyataannya walaupun katakanlah patung itu sudah dibuat hanya setengah badan yang dipasang di pinggir-pinggir jalan atau di lapangan tertentu, itu banyak orang yang hormat-hormat sama dia dibandingkan dengan ada patung kecil-kecil yang ada di rumah. Sementara kalau patung-patung kecil walaupun lengkap dari kepala sampai kaki, tapi patung-patung kecil itu tidak dihormati orang. Justru yang tidak lengkap tapi ada di lapangan tadi, justru itu yang lebih dihormati oleh orang. Nah sehingga pendapat yang kedua, walaupun misalnya patung itu sudah dipotong, tapi kalau masih ada kemungkinan orang dihormati, diagung-agung, apalagi dijadikan Tuhan, nah tetap aja menurut pendapat yang kedua ya tidak boleh. Karena yang dimaksud oleh malaikat Jibril supaya patung itu dipotong itu kan tadi seperti pohon, maksudnya supaya jangan ada lagi yang menghormati atau yang mengkultuskan itu. Nah oleh karena itu kalau misalnya kaitan dengan masalah ini kita ada dua pendapat ya di kalangan ulama, bahwa kalau misalnya patung itu yang setengah badan ini menurut perkiraan hanya sekedar ya sejarah saja, tidak akan dikultuskan oleh orang, hanya sekedar mengenang, itu ada ulama yang membolehkan. Karena ada hadisnya tadi riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai bahwa Rasulullah disuruh memotong yang lengkap tadi itu. Sehingga ada ulama mengatakan kalau sudah dipotong sehingga tidak mungkin hidup walaupun dikasih ruh, berarti hukumnya boleh. Namun ada pendapat yang kedua bahwa memahami yang dimaksud dengan dipotong tadi itu supaya seperti pohon, maksudnya patung itu sudah katakanlah
tidak akan dihormat-hormat lagi. Baru itu yang dibolehkan atau disembah-sembah lagi. Sembah-sembah lagi. Nah, oleh karena itu kesimpulan dari pertemuan ini adalah Pak Andre ya, kalau misalnya patung yang setengah badan itu tidak akan, menurut logika tidak akan disembah-sembah lagi, hanya sekedar sejarah seperti mungkin di Cipto gitu ya, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya kita ragu-ragu apakah nanti akan dikultuskan atau tidak, itu lebih baiknya dalam agama itu ditinggalkan. Tidak usah dibikin patung. Enggak usah dibikin patung, karena ada hadis Nabi yang berbunyi da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Nah, ketika kita membuat patung setengah badan itu kan ada ragu-ragu nih. Kira-kira 100 tahun yang akan datang patung ini akan disembah atau enggak? Ya, kan kita ragu-ragu dalam hati. Nah, kata Nabi, tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak ragu-ragu. Ya, yang tidak ragu-ragu ya tentunya yang tidak kita buat aja, ya. Subhatnya. Kepada subhat daripada hal-hal yang istilahnya syak atau raib, meragukan kita. Nah, itu tentunya lebih aman. Ya, lebih aman. Lebih aman, ya. Jangan sampai nanti tauhid anak cucu kita atau masyarakat kita, mungkin sekarang masih ada para ulama yang memberikan bimbingan tauhid bahwa hanya Allah, la ilaha illallah kan. Akan tapi kan kalau nanti para ulama sudah meninggal, bahkan Pak Andre saya melihat di YouTube kemarin ini jumlah para ulama bahkan dari Nahdiyin sendiri dari tahun 2020 ini ya sampai sekarang kemarin dihitung sudah 88 ulama para kiai. Bahkan hari ini saya dengar Pak Kiai Haji namanya Pak Roji Ishak, tokoh ulama dai dari Betawi itu meninggal juga. Berarti sudah 89 orang ulama ya se-Indonesia tahun 2020 ini. Selain kemarin kita dengar Bapak Dr. Kiai Haji Abdullah Syukri Abdullah Syukri Zarkashi yang pimpinan Gontor dan meninggal juga. Terus teman saya, sahabat saya Kiai Haji Nahrawi Sayuti yang ada di BJ Depok meninggal juga. Jadi artinya ketika para ulama-ulama ini sudah pada meninggal, kemudian tidak ada bimbingan untuk tauhid, itu tidak mustahil yang nantinya disalahgunakan. Itu makanya daripada istilahnya ragu-ragu apakah nanti disalahgunakan atau tidak, lebih amannya enggak usah dibuat. Bisa mungkin dipakai nama jalan aja untuk misalnya Kiai Haji Agus Salim. Lebih mengenang ya mana? Ya, di Bogor ada Kiai Haji Abdullah bin Nuh ya. Profesor Dr. Hamka. Itu jadi mengenangnya dengan itu aja, nggak usah dibuatkan patungnya. Kayak di pesantren ini Haji Sulaiman. Ya, pesantren Jalan Haji Sulaiman misalnya. Itu menurut saya lebih aman untuk tauhid kita dan tidak ada keraguan. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini Pak Andre menjadi pencerahan kepada umat kita supaya terjaga ibadah dan akidah. Ya, baik. Ya, terima kasih. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, ini penjelasan masalah patung ya, mana patung yang utuh, mana patung setengah tadi sudah dijelaskan oleh murabi kita, sehingga kita bisa menyikapi penjelasan beliau. Tidak salah kaprah untuk menyikapi ilmunya itu ya Pak. Jadi yang patung yang utuh bagaimana, patung yang setengah badan gimana, sebaiknya kayak apa, tadi kan kita udah diuraikan ya Pak. Sudah diuraikan dengan baik insyaallah. Mudah-mudahan ini semua menjadi pencerahan untuk umat ini insyaallah. Baik pemirsa, kajian kita hari ini cukup sekian. Insyaallah kita akan berjumpa episode yang akan datang. Masalahan patung kembali Pak ya. Cuman patungnya rada lain nih. Insyaallah kita bahas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.